kasih Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan semua baru Bapa. Hidup kami, hati kami, pikiran kami akan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kasih setiamu Roh Kudusmu senantiasa menolong kami agar kami bisa mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapak urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, Tuhan yang menguasai. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Bapa, dan semua boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi urapi kami, layakkan kami, kuduskan kami, sehingga firman-Mu boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih, bersyukur buat pagi yang indah, buat seluruh partisipan yang hadir, dan juga buat the power of love. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, suara saya jelaskah, kedengaran? Jelas, jelas. Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus The Power of Love yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar firman Tuhan buat pagi ini, yaitu yang diambil dari kitab Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Ya, sesuai dengan apa yang sudah di-share di dalam flyer kita, yaitu Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Jika sudah dapat, saya bacakan buat kita semua dan kita bisa mengikuti di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikian jauh firman Tuhan, Bapak Ibu, pada pagi hari ini buat kita. Dan saya beri judul ataupun tema firman Tuhan buat pagi ini, yaitu hak anak. Ya. Di dalam firman yang barusan tadi kita baca bersama-sama, di situ dikatakan bahwa seorang anak itu mempunyai hak. Ya. Kita tadi baca dengan jelas, ketika kita sudah diakui menjadi anak, maka kita juga berani berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, namun saya tertarik, apa proses untuk kita menjadi anak? Ya. Nah, menjadi anak itu bukan saja kalau kita bertemu, contohnya dengan seseorang langsung kita bilang Bapak, saya pikir itu tidak mungkin. Tentu ada proses yang harus kita jalani untuk kita dapat diakui menjadi seorang anak, ataupun kita juga merasa sebagai anak. Ya. Nah, yang pertama kami ambil dari pembacaan kitab
pada pagi hari ini, syarat untuk kita menjadi seorang anak atau menjadi anak Allah, yaitu tadi dikatakan pada ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Itu baru dikatakan kita anak Allah. Ya. Semenjak kita memberikan diri, menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Allah, maka kita menjadi anak Allah. Dan terlebih lagi, ketika Roh itu sudah berada di dalam kita dan kita di dalam Roh, maka di ayat berikut dikatakan, ayat 15, kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Kita tidak ada rasa takut lagi. Kita berani mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Kita berani berseru. Kita berani datang menyambut ataupun memanggil Bapa ataupun Aba, ya. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat berikut juga dikatakan, jika Roh Allah sudah di dalam kita dan kita sudah menjadi anak Allah, kita berseru mengatakan ya Bapa, ya Aba, maka Roh Allah itu juga dengan roh kita bersama-sama bersaksi mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu proses yang dijalani untuk menjadi seorang anak, ya. Nah, tadi tema saya angkat hak anak. Wah, kalau cerita hak anak pasti seru nih, menarik sekali ya. Saya juga mau diakui jadi anak gitu ya. Nah, di sini dikatakan hak anak itu pada ayat yang ke-16. Ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita sudah diakui sebagai anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris siapa? Tentunya ahli waris kerajaan surga, ahli waris Bapa di surga. Dan lebih lagi dikatakan di sana, maksudnya ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Apa saja yang Tuhan janjikan? Seperti kepada Abraham. Setiap firman Tuhan yang kita baca, itu adalah janji Allah buat kita. Dan kita berhak menerima jika kita sudah diakui. Jika kita sudah menjadi anak Allah. Dan kita juga harus mengakui dan sadar bahwa kita adalah anak Allah tentunya. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan pada ayat selanjutnya, ya, dan bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada 3 hak sebagai anak, kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sebagai ahli waris. Yang kedua, kita berhak menerima janji-janji Allah lewat firman Tuhan tentunya, terutama dalam setiap perenungan kita, contohnya juga pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, kita juga sudah ikut menderita di dalam penderitaan Kristus dan kita dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Nah, ketiga hal ini janji Tuhan, firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Maka setiap kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita sudah mengakui bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik buat kita, Bapa yang memelihara kita dengan sempurna, maka Allah juga akan memberikan janji-janji itu kepada kita, hak-hak kita sebagai anak, tentunya dengan syarat kita percaya dengan sepenuh hati, segenap roh dan segenap jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami percaya firman Tuhan yang walaupun singkat pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita diingatkan kembali. Ternyata saya ini sudah menjadi ahli waris, menjadi anak Allah. Saya ini dimuliakan seperti Yesus dimuliakan. Sadarkah kita akan hal itu? Terkadang kita tidak sadar. Kita sendiri merendahkan diri kita. Kita tidak memperlakukan diri kita sebagai anak Allah.
Ini sering terjadi. Tapi yuk lewat pagi hari ini kita diingatkan. Kita sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa, kita perlakukan diri kita sebagai anak Allah. Hiduplah di dalam roh. Ya, kita datang kepada Tuhan. Mari berani kita berkata, meminta kepada Bapa. Bapa, aku hari ini mau ke sana, mau ke sini. Hari ini aku butuh ini, butuh itu. Maka Bapa di surga, Bapa yang setia akan mendengarkan setiap seruan kita. Dan juga bersama-sama di dalam Yesus firman Tuhan katakan, kita akan dipermuliakan. Kita turut menderita. Menderita maksudnya bukan kita menderita mau disiksa. Seperti apa yang di dalam Yesus. Tapi kita menderita, kita meninggalkan kedagingan kita, kita menahan hawa nafsu kita menguasai diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan berkuasa atas hidup kita, jiwa kita, roh kita, dan pikiran kita. Maka dengan demikian, hidup kita menjadi selaras dengan firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Pada akhir firman Tuhan pagi ini, saya mau kesaksian. Salah seorang keluarga saya, adik saya punya anak satu, ya, tapi suaminya meninggal ataupun tidak ada lagi pada usia masih kecil anaknya. Nah, kemudian anak ini diasuh sama orang tua saya, mama saya dibesarkan. Nah, kemudian tidak lama juga setelah bertumbuh anak ini, anak perempuan, bertumbuh anak ini besar dan dikuliahkan orang tua saya. Kemudian pada saat dia juga dalam perkuliahan, mamanya juga meninggal dunia, ya, adik kami. Nah, kemudian setelah itu meninggal, otomatis anak ini jadi yatim piatu, ya. Nah, jadi maka mama bilang sepenuhnya hak ini menjadi hak saya, anak saya, dianggap seperti itu. Tapi posisi mama saya pada waktu itu adalah sebagai nenek, karena bukan mama sebenarnya, ya, bukan bapak, gitu, seperti itu. Tapi berseiring berjalan waktu, anak ini tamat sekolah dan kemudian bekerja, ya, dan dia dewasa. Tentunya sebagai anak yang dewasa, kemudian dia sudah mempunyai sahabat ataupun mempunyai teman, ya, lawan jenis, atau bahasa sekarang dikatakan dia sudah mengenal seorang pria yang menurut dia itu cocok buat dia. Kemudian dia datang kepada mama, kepada orang tua kami dan juga kepada kami, dia bilang saya sudah bertemu dengan seorang pria yang menurut saya itu adalah teman saya seumur hidup menjalani hidup ini. Kami sudah sepakat. Nah, ketika itu terjadi, tahukah Bapak Ibu, kami jadi galau. Wah, bagaimana? Karena kami orang Batak, ya, tradisi. Wah, terus kita mulai begini, bagaimana nanti anak ini menikah? Karena selama ini yang membesarkan neneknya, dan nenek itu sudah mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Nah, kemudian dihubungi pihak orang tua dari ayah dari anak ini pun tidak ada yang respon seperti itu. Tapi tetap saja itu menjadi kendala ketika berhadapan nanti dengan pihak keluarga suami. Tentu itu jadi kendala. Mana orang tuanya, mana papanya, atau paling tidak omnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kami berdoa, kami berenung, dan keluarga, ya, karena kami sebagai karena kami mak tuanya, kami berdoa bersama keluarga ini bagaimana, ya. Aduh, kenapa dapat satu suku, ya. Coba kalau suku lain mungkin lebih mudah prosesnya. Kami berpikir seperti itu, memikirkan secara dunia. Nah, kemudian kami merenung, berdoa, kami bawa dalam doa, tapi kami tanya lagi, dia bilang dia sudah sepakat gitu. Dan kemudian ditanya juga si pria itu, dia bilang saya mau menerima. Nah, tapi dalam orang Batak itu tidak mudah, hanya mereka berdua saja, tapi karena keluarga besar dilibatkan gitu, ya, ada marga. Nah, kemudian singkat cerita, dalam perenungan kami, dalam doa-doa kami bersama orang tua tercinta, orang tua ini mengambil keputusan. Dia bilang begini, dia tidak mungkin jadi anak saya karena saya neneknya. Oleh karena itu, saya akan serahkan anak ini kepada salah satu kalian. Nah, jadi diserahkanlah kepada kakak saya, persis di atas saya. Nah, kemudian diserahkan ke situ, kebetulan kakak ini juga hanya punya anak satu, anak perempuan juga. Akhirnya dia bilang, ini jadi anakmu. Itu dengan proses. Kemudian ditanya si anak ini, dia bilang, kita adakan seperti ini, jadi nanti yang bertanggung jawab waktu pernikahan kamu adalah orang tua kamu, mama kamu. Memang selama ini itu mama, tapi mama tua karena kakak dari mama dia. Nah, tapi inilah jadi mama dan papa kamu. Nah, kemudian jadilah, diserahkanlah dengan acara
adat sederhana dengan orang Batak, diserahkanlah anak ini dan disahkanlah menjadi anaknya kakak saya ataupun abang ipar. Nah, setelah itu terjadi, baru terjadilah lamaran dan terus pernikahan. Nah, yang saya lihat di situ, setelah proses itu proses yang singkat, hanya dalam tempo 1 bulan. Lihat kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ketika pernikahan itu terjadi, itu memang dengan full. Abang bersama kakak saya ini bertanggung jawab waktu pernikahannya. Mulai dari lamaran, semua mereka tanggung jawab, mereka semua lakukan. Dan mereka pada memang seperti anak kandung, tidak ada lebihnya. Bahkan di dalam pesta itu, abang itu berkata, walaupun beda marga, dia bilang, nanti di silsilah saya, maka anak ini akan menjadi salah satu ahli waris saya. Tidak membedakan dengan anak saya yang pertama. Dan ini menjadi anak yang kedua. Wow, itu saya menangis melihat acara itu, mendengar acara itu. Dia ikrarkan seperti itu. Dan saya teringat firman Tuhan ini. Bersama dengan Yesus kita dimuliakan. Wow, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi memang itulah yang terjadi. Nah, itu mengingatkan saya, orang yang di dunia saja bisa melakukan seperti itu. Semua tanggung jawab biaya itu tidak mudah. Ya, walaupun orang Batak katanya ada sinamot. Wow, zaman sekarang tidak ada itu. Yang mengawinkan anak laki dan mengawinkan anak perempuan itu sama-sama keluar biaya. Dan itu pada saat itu semua keluar biaya, dan kakak saya lihat mereka legowo, mereka melakukan dengan sukacita, dan keluarga semua juga melakukan pernikahan itu dengan baik. Bahkan sampai sekarang, itu terjadi 2018 ya. Sekarang dia sudah punya anak pun, mereka tanggung jawab memang benar-benar sebagai mama, sebagai bapak buat ponakan kami. Dan kami sangat bersyukur buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Demikian kesaksian saya pada pagi ini. Untuk itu saya juga percaya ketika kita mau membuka hati, mau memberikan diri kita kepada Tuhan, kita serahkan diri kita, kita mengaku bahwa Tuhan adalah Bapa, bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kita, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Roh Kudus, maka semua boleh berjalan dengan baik. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita akan menerima janji-janji Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita lewat perenungan kita, lewat saat teduh, lewat apa saja. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, memberikan janjinya. Nah, kuncinya kita adalah percaya. Dan yang terakhir, kita dimuliakan bersama dengan Yesus. Kita menjadi ahli kerajaan surga dan kita berhak mendapatkan hidup yang kekal. Dalam firman Tuhan ini, dalam kesaksian saya akhiri dengan satu firman Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat 11. Ya, di situ dikatakan, saya bacakan buat kita, Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kesaksian saya tadi, wow, orang dunia pasti masih ada dosa, masih ada kesalahan. Tapi itu dia lakukan, ya, abang saya lakukan bersama kakak saya, mereka melakukan dengan sepenuh hati. Itu orang dunia, apalagi Allah Bapa dalam surga. Tuhan ingatkan, mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Bapa dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, sepenuh roh kita, maka Dia akan memberkati kita luar biasa, membawa kita ke dalam rancangannya, rancangan yang indah, rancangan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Bapa. Kami tahu itu semua bukan karena kami. Kami tahu kami banyak keterbatasan, banyak kelemahan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Punya Roh Kudus yang menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Bahkan memeteraikan setiap roh,
setiap firman yang kami dengarkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat waktu pada pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh kami yang sudah mendengarkan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam ibadah pada saat teduh pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada